Rekan sekalian, masuk ke SOP. Ya, SOP itu apa? SOP itu sangat simpel, terdiri hanya 3 huruf ya, S, O, dan P. S-nya adalah standar, O-nya adalah operating, P-nya adalah prosedur. Ya, standar adalah acuan pokok yang harus dipatuhi dan ditaati. Jadi rekan-rekan kita kan sering mengatakan tentang standarisasi, standar, acuan. Maka standar itu acuan. Karena ini adalah acuan pokok, harus ditaati. Namanya juga standar, ya. Berarti bersifat mengikat dan membatasi, gitu ya. Jadi ada acuan pokoknya. Apa yang distandarkan yaitu operasional, operasional perusahaan. Makanya kalau kita bikin SOP, bikin sistem itu adalah operasionalnya, bukan melihat besar kecilnya perusahaan. Tidak peduli perusahaan nasional, perusahaan raksasa atau UMKM, selama ada prosesnya, ada kegiatan operasionalnya, tetap bisa di SOP-kan. Karena apa? Yang di SOP kan operasionalnya, aktivitasnya. Apa sih operating itu? Yaitu aktivitas atau kegiatan dalam organisasi. Ya, bersifat rutin maupun non rutin. Misalnya kalau kita punya warung, punya kafe, kan ada operasionalnya dari buka, ya buka warung sampai tutup warung itu operasional. Itu aktivitas dan itu bisa dioperasikan. Itu namanya operating dan itulah yang di SOP-kan teman-teman. Bukan melihat perusahaan sudah besar apa kecil gitu. Ya. Kemudian prosedur, prosedur adalah langkah atau tahapan dalam aktivitas kerja, bisa berupa gambar, video, audio, ya, atau deskripsi tulisan lainnya, ya, gitu, rekan-rekan. Jadi prosedurnya, ya, operatingnya itu dibuat suatu prosedur langkah-langkah tahapan. Maka secara hematnya SOP adalah acuan pokok mengenai langkah atau tahapan, ya, langkah atau tahapan yang berhubungan dengan aktivitas kerja sebuah usaha dalam perusahaan. Nah, dilanjut ya. Ya, oke. Saya lanjut lagi. Berikutnya adalah sedikit lagi, yes. Nanti kita tanya jawab ya. Manfaat SOP itu apa? Oke. SOP adalah sebagai standarisasi cara kerja, mohon diperhatikan ya, sebagai standarisasi cara kerja dalam menyelesaikan tugas. Ya, oke. Kedua, mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian dilakukan oleh karyawan. Ya, kalau tidak ada standar, tidak ada SOP, kadang-kadang kita salah atau karyawan kita salah, ya melakukannya gitu kan. Misalnya kalau kita punya warung atau toko, kadang-kadang kita di warung misalnya ada boxnya tisu ya. Kalau orang nggak pernah merefill ya, merefill, mengisi ulang ya, seharusnya untuk mengisi ulang sebuah tisu dalam boxnya, itu seharusnya 1 menit, bisa 5 menit, bisa 10 menit. Bahkan bisa patah. Boxnya itu bisa patah, betul kan? Sama dengan kita punya kamera, bagus ya, mau masang baterai, nggak tahu bagaimana cara melepas tutup baterainya. Itu bisa fatal, bisa patah dan lainnya. Karena apa? Kita nggak tahu caranya. Maka SOP itu juga menerangkan gitu ya, bukan menerangkan, membuatkan standar bagaimana how to-nya, bagaimana cara melaksanakan mengerjakannya, gitu kan? Ya, misalnya kalau kita punya pegawai sebagai front office, nah, tugasnya misalnya menerima telepon, ya kan, menerima tamu, itu tugas, itu masuk job desk. Tapi kalau SOP adalah bagaimana cara menerima telepon, bagaimana cara menerima tamu, itulah SOP-nya, rekan-rekan. Ya, ya, kalau menerima telepon, menerima surat, menerima tamu itu adalah tugasnya, tapi caranya itu adalah SOP-nya gitu. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas. Ya, coba kita perhatikan. Ya. Kita bicara satu aktivitas, misalnya menerima tamu ketika di kantor. Itu satu aktivitas. Setiap orang yang ada di kantor tentu punya banyak cara, punya banyak alternatif bagaimana menerima tamu. Misalnya dari memberi salam, ada yang assalamualaikum, ada yang bilang selamat pagi, ada yang mungkin silakan masuk, atau apapun, itu bisa berbeda-beda. Maka dalam mengerjakan satu aktivitas saja itu banyak alternatif. Tentu perusahaan kan nggak mau banyak alternatif, nanti kacau balau, nggak ada standar kan. Maka perusahaan harus punya alternatif terbaik
Satu alternatif terbaik ya yang kita tetapkan nanti sebagai SOP. Alternatif terbaik itu bisa jadi best practice dari perusahaan kita yang kemudian kita catat, kita bukan sebagai standar yang kemudian semua SDM itu harus melakukan sesuai yang kita tetapkan. Itu yang disebut dengan SOP, teman-teman. Ya. Jangan sampai nanti di kantor itu banyak ide, banyak alternatif, kita akomodasi semua malah kacau gitu. Ya. Menyambut orang, jadi ada yang selamat pagi, assalamualaikum, ada yang sambil cuek, kadang-kadang kita ada datang ya, tamu datang, kita kan lihat dari dalam itu, dari kacanya transparan. Ada yang baru masuk, ada yang kita bukakan, selamat datang, selamat pagi Bapak Ibu. Ada yang kita, apakah kita diemin saja sampai dia datang sendiri, sampai masuk, kemudian sampai di depan kita, baru kita berdiri, kita sambut? Atau kita diemin saja sampai dia duduk di depan kita, begitu dia ngomong, baru kita sambut? Itu adalah SOP. Yang mana yang kita ambil? Begitu kan? Nah, teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Manfaat yang kedua, yang berikutnya adalah yang keempat. Oke, saya kasih ilustrasi terlebih dahulu. Oke, ini ada ilustrasi teman. Mohon diperhatikan dengan baik, karena slide ini tidak lama. Cara meracik, ya ini. Cara meracik, saya kasih contoh yang paling simpel ya. Cara meracik atau membuat teh manis misalnya. Sebenarnya nggak perlu teh manis karena kita sudah pada manis semuanya. Ini contoh aja. Di sini ada berapa prosedur ini untuk alternatif pertama. Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Pertama siapkan cangkir dulu, kedua tuang gula 1 sendok, kemudian setelah itu tuang air panasnya, kemudian celup tehnya, kemudian aduk hingga rata, kemudian teh siap. Ada 4. Itu alternatif pertama. Bisa jadi rekan-rekan ada yang punya alternatif kedua. Ya, sama-sama 6 proses. Pertama siapkan cangkir sama. Nah, yang kedua sudah berbeda loh teman-teman. Kalau yang alternatif pertama adalah tuangkan gula, yang ini tuangkan air panas dulu. Oh, kok berbeda ya? Iya, itulah namanya alternatif cara yang bisa kita lakukan. Ya. Kemudian ketiga adalah celup teh, ya. Celup tehnya, ya. Kalau tadi yang di atas masuk ke tahap keempat, ini tahap ketiga sudah masuk. Setelah tuang air panas, langsung dicelupkan tehnya, baru kasih gula. Setelah dikasih gula, kemudian diaduk rata, kemudian teh siap. Ya. Kemudian yang ketiga beda lagi. Oh, tadi ada 6 proses, ini ada 5, lebih singkat lagi gitu. Siapkan cangkirnya, nah, gitu. Siapkan cangkirnya, kemudian sama ya, kemudian tuangkan gula terlebih dahulu, kemudian tuangkan airnya, ya, kemudian celup tehnya, diaduk, teh siap. No, ini aja teman-teman berbeda. Nah, kalau caranya berbeda, prosesnya berbeda, maka waktunya berbeda. Misalnya, alternatif pertama, coba lihat di sebelah kanan. Itu 2 menit untuk melakukan itu. Oke, alternatif kedua 1,5 menit, 1,5 menit. Berarti lebih cepat, oke. Yang ketiga 1 menit. Teman-teman, sudah membayangkan nggak lebih efisien mana, lebih efektif mana dalam kita bekerja? Ya, coba kalau nggak ada standarnya. Terserah kita mau yang alternatif pertama berarti 2 menit atau cara yang kedua 1,5 menit atau cara yang ketiga. Yang penting ada standar yang kita sepakati gitu. Sehingga pegawai kita, karyawan kita tidak membuat alternatif yang nggak jelas begitu. Apalagi trial gitu ya. Kadang-kadang harusnya 2 menit, paling melambat bisa 5 menit, bisa 6 menit untuk membuat 1 cup saja gitu teman-teman. Inilah fungsi daripada SOP. Kalau sudah begini, kalau kita tentukan, maka kita sudah akan tahu berapa orang yang kita butuhkan untuk mengerjakan suatu tugas, berapa SDM yang kita perlukan, berapa lama pekerjaan itu selesai, itu sudah kita prediksi lebih awal. Inilah yang disebut dengan meningkatkan produktivitas, meningkatkan efektivitas. Ya, begitu rekan-rekan sekalian. Oke, lanjut. Ya, sama ini. Misalnya ini prosedur Prosedur menerima tamu. Ya. Alternatif pertama adalah CS melihat tamu datang dan bersiap. Kemudian kedua, menunggu sampai tamu membuka pintu dan menuju ke meja. Kemudian setelah itu berdiri,
mengucap salam dan mempersilakan tamu duduk, kemudian memperkenalkan diri dan menanyakan nama dan keperluan tamu, kemudian melayani tamu sesuai dengan keperluan tamu. Alternatif kedua bisa berbeda, teman-teman. Yang pertama, prosedurnya adalah CS melihat tamu datang dan bersiap, sama. Yang kedua, CS membantu tamu membuka pintu. Nah, kalau yang alternatif pertama, itu tamunya membuka pintu sendiri dan menuju meja tanpa disambut. Kalau yang kedua, CS sudah membantu tamu membuka. Jadi yang membuka pintu siapa? CS. Sudah mengucap salam, selamat pagi. Nah, sudah disambut. Sedangkan alternatif pertama belum. Yang ketiga, setelah membantu membuka pintu, selamat pagi atau assalamualaikum, kemudian CS atau petugas mempersilahkan tamu mempersilahkan tamu untuk masuk dan mengantarnya. Mengantarnya berarti CS itu mengantar ke tempat duduk yang disediakan. Ya, kalau yang pertama itu tamunya datang sampai di depan CS, gitu kan, baru CS mengucapkan salam, kemudian disilakan duduk. Tapi kalau yang kedua, dibukakan pintunya, diantar sampai mendapatkan duduk yang tersedia, yang disediakan. Kemudian keempat sama ya, memperkenalkan diri dan menanyakan nama dengan keperluan tamu. Yang kelima, melayani tamu sesuai dengan keperluan tamu. Nah, kita kalau menerima tamu, standarnya seperti apa? Standar pertama, standar kedua, atau standar yang lain? Atau alternatif yang lain? Ya, itu pentingnya SOP. Oke. Kemudian manfaat yang keempat adalah bisa menetapkan jadwal pekerjaan lebih akurat sehingga dapat mengetahui kapan akan selesaikan. Kemudian bila terjadi penyimpangan, evaluasi dan tindakan perbaikan dapat dilakukan secara tepat, bukan cepat ya, secara cepat dan tepat. Oke, kurang satu itu. Misalnya, teman-teman, saya kasih lagi, ini misalnya, SOP produksi. Misalnya dalam memproduksi paper box. Cara membuat paper box itu ada mengukur, ya memotong, melipat, mengelem, merakit, itu pasti banyak cara. Bagaimana cara mengukur, banyak cara bagaimana memotong, melipat, mengelem gitu. Maka seperti tadi, perusahaan harus menentukan satu alternatif, cara yang terbaik atau best practice ya. Disitulah mungkin ada standar cara, bagaimana caranya memotong, mengukur, ya, melipat, merakit dan mengelem, ya, dengan mutu atau kualitas tertentu, ya, dari best practice yang ada. Maka disitulah disebut SOP, ya. Kalau kita bicara SOP, standar cara plus standar mutu, maka disitulah nanti akan timbul namanya norm atau standar waktu, ukuran waktu untuk mencapai suatu kualitas tertentu dengan cara tertentu yang sudah standarnya itu butuh waktu berapa, itu namanya norm. Untuk apa? Menghasilkan sebuah output. Saya kasih hitung-hitungannya contohnya. Misal, kalau normnya adalah 10 menit per unit dalam membuat paper box, misal, kalau jam kerjanya 8 jam sehari atau 480 menit, maka kapasitas produksi kalau kita hitung adalah 48 pieces atau 8 unit per hari untuk satu orang tenaga kerja dalam membuat paper box. Oke. Kedua, misalnya kalau kita punya order atau mengerjakan suatu produksi paper box sebanyak 5.000 unit, maka diperlukan 104 hari kalau tenaganya hanya satu orang atau selama 3,5 bulan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, tapi akan selesai dalam 10 hari jika tenaga kerjanya 10 orang tanpa lembur. Nah, artinya apa? Rekan-rekan sekalian. Dengan SOP ini kita tahu berapa SDM yang harus kita hire, yang kita harus pakai, dan berapa lama pesanan atau produksi itu bisa selesai, itu sudah kita bisa perkirakan di depan. Ya, satu lagi yang lebih keren lagi, misalnya kalau gaji karyawan itu 3 juta katakanlah per bulan, ya, jam hari kerjanya efektif 24 hari dalam sebulan, maka kita bisa menghitung biaya tenaga kerja langsung atau ongkos tenaga kerja yaitu 2.600 per unit paper box. Nah, ongkos tenaga kerja inilah yang harus kita masukkan di dalam perhitungan
harga pokok produksi dari unsur biaya tenaga kerja langsung. Seperti yang kita ketahui, untuk menghitung HPP, harga pokok produksi, ada 3 unsur biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, atau biaya di luar biaya bahan dan biaya tenaga kerja. Maka dengan SOP ini paling tidak kita sudah bisa mengetahui unsur biaya tenaga kerja langsung ya 2.600 dalam contoh ini untuk mengerjakan 1 paper box. Yes. Sementara itu dulu rekan-rekan ya. Oke.